Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang proyek yang selanjutnya, yaitu tentang notifikasi sensor DHT11 dengan Telegram. Nah, tentunya di sini kita membutuhkan sebuah Telegram. Kita bisa mendownload aplikasinya atau juga kita bisa menggunakan web, yaitu dengan web.telegram.org ini. Selanjutnya kita masuk ke Sketch. Sebelum masuk ke pembahasan Sketch, terlebih dahulu kita harus mendownload library dari Telegram karena kita menggunakan Telegram tentunya. Nah, di library manager ini yang tadi kita dapat dari tools manage library, kita ketikkan Telegram. Nah, di sini saya menggunakan yang utlg botlib. Di sini saya sudah install. Jika belum, maka akan ada tulisan seperti ini, contohnya install di pojok paling bawah. Selanjutnya, jika sudah menggunakan library-nya, kita bahas masing-masing library apa aja yang digunakan, yaitu ada string.h, arduino.h. Nah, di sini karena saya menggunakan SP8266, kita memasukkan library-nya dengan SP8266 wifi.h. Selain itu, kita juga bisa menggunakan SP32 dengan library wifi.h. Nah, ini library yang tadi kita sudah download, yaitu utlg botlib.h. Selanjutnya kita deklarasikan dari sensor DHT11 karena kita akan melihat status dari suhu dan kelembapan yang akan dibaca oleh sensor DHT11 ini. Kita masukkan nama wifi kita dengan passwordnya, lalu kita ketemu dengan token. Nah, token ini kita akan didapatkan dari bot yang telah kita buat di Telegram nanti. Selanjutnya, jika kita menulis /start pada bot yang nanti kita buat, maka akan menampilkan teks seperti ini. Lalu jika kita menuliskan /help, maka akan menampilkan seperti ini. Dia akan menampilkan beberapa komen, jadi berita-berita apa aja yang bisa kita lihat di bot Telegram nanti. Selanjutnya yang terakhir, kita bisa memasukkan, jangan lupa chat ID. Nah, chat ID itu apa? Nanti kita akan bahas berikutnya. Merupakan rangkaian dari proyek notifikasi sensor DHT11 dengan Telegram. Nah, kita menyambungkan pin-pin output pada sensor DHT11 ialah VCC ke 3 volt yang ada di SP8266, data di pin D1 itu dimana merupakan pin GPIO5 yang tadi sudah di sketch. Lalu ada ground, kita sambungkan ke ground yang ada di SP8266. Dan jangan lupa kita mensambungkan SP8266 dengan power yang ada di laptop, yaitu menggunakan kabel micro USB. Kita masuk gimana caranya pembuatan bot di Telegram ini. Kita masuk ke bot father, kita klik aja bot father. Nah, ini karena saya sudah mencarinya, nah menggunakan yang ini. Lalu kita bisa membuatnya dengan cara /newbot. Nah, setelah sudah, dia akan memunculkan kalimat alright a new bot. How are we going to call it? Please choose a name for your bot. Nah, di sini kita diminta untuk nama bot yang kita inginkan. Disarankan nama botnya itu diakhirkan oleh kata bot dan underscore bot ini. Nah, di sini saya sudah membuatnya ialah kelembaban suhu bot. Jika berhasil dan tidak ada nama bot sebelumnya seperti ini, maka dia akan menampilkan seperti ini. Don't congratulations on your new bot, you will find it at. Nah, ini kita bisa klik bot kita yang telah kita buat. Lalu tadi kan kita membutuhkan yang namanya token. Nah, token ini kita kopikan ke sketch yang tadi membutuhkan token itu, token dari bot dari Telegram ini. Lalu kita bisa memulainya, bot yang sudah dibuat, kita klik start. Nah, saat tadi kita /start, berarti dia akan menampilkan hello, I'm a bot running in an SP microcontroller that let you turn on or off relay or light. Nah, ini teks ini muncul karena tadi yang sketch tadi kita telah buat slide yang kita telah bahas tadi di sketchnya. Selanjutnya jika kita /help, dia juga akan memunculkan yang tadi kita sudah bahas, ialah terdapat perintah-perintah yang akan digunakan dalam project ini. Nah, di sini ada relay on, yaitu untuk menyalakan relay off untuk mematikan relay status untuk menampilkan status dari relay itu hidup atau mati. Lalu status suhu, dia akan menampilkan suhu sekarang. Lalu dan terakhir dia akan menampilkan status kelembapan, itu ya kelembapan
dari yang dibaca oleh sensor DHT11. Karena kita menggunakan sensor DHT11, kita hanya bisa menampilkan suhu dan kelembapan. Selanjutnya tadi apa sih chat ID itu yang akan kita kopikan ke dalam sketch yang tadi? Dapat dua cara, yaitu dengan cara pertama menggunakan get ID bot. Nah, kita pilih yang ini, get underscore ID underscore bot, lalu kita klik start. Nah, dia akan nanti selanjutnya akan menampilkan chat ID dari Telegram kita. Nah, ini chat ID dari Telegram saya yang telah dibuat tadi, 14026499930. Itu dengan cara yang kedua, kita bisa menggunakan website api.telegram.org ini dengan cara kita memasukkan token dari bot yang telah kita buat di Telegram ini. Nah, di sini saya kopikan token dari Telegram bot saya, lalu kita pastekan ke dalam URL-nya setelah kata bot. Lalu kita bisa mendapatkannya dengan cara kita mengetes atau mengetik apapun di botnya, lalu kita enter. Nah, ini dia sudah menampilkan ID-nya yaitu 1402. Ini sama ID-nya dengan yang kita dapat di get ID bot tadi. Coding selesai, kita bisa mengetes project kita ini berhasil atau tidak yang sudah kita sambungkan dengan Telegram bot ini. Kita bisa mengeceknya yaitu dengan relay on. Nah, relay on ini dia akan menampilkan relay turn on. Dia akan menampilkan status dari relay itu menyala. Lalu kita bisa melihat status suhu. Dia akan menampilkan suhu ruangan saat ini. Nah, suhunya nih sudah dikasih tahu 33,20 derajat Celcius. Lalu kita bisa melihat status kelembaban. Nah, status kelembabannya yaitu 72% RH. Lalu selanjutnya kita bisa melihat relay status, yaitu status relay saat ini. Nah, status relay saat ini, the relay is on, berarti relaynya dalam keadaan menyala. Dan kita bisa mematikan relaynya dengan relay off. Nah, ini relay turn off, berarti relaynya sudah mati. Selain itu, kita juga bisa mengeceknya pada serial monitor Arduino IDE. Dia akan menampilkan sama berapa suhu dan temperatur yang dibaca oleh sensor DHT11. Dia akan menampilkan sama humidity 73% dengan temperatur 33,20 derajat Celcius. Nah, kita juga bisa mengetikkan teks apapun dan dia langsung bisa membacanya pada serial monitor ini. Nah, nih kayak gini, receive message test. Lalu kita bisa cek lagi status suhu, dia akan menulis juga status suhu. Status kelembapan sama. Jadi di serial monitor itu membaca juga inputan dari yang kita input ke dalam bot Telegram yang kita buat ini. Sekian project yang telah kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.